Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati orang tua kita Bapak Dr. Haji Ahmad Syar'i MPD, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, Kiai Muhammad Zuhri, Pak Buya Sofyan, karena beliau ini dari Sumatera, Buya Sofyan, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palangkaraya, dan Ustadz Hanafiah, satu-satunya mazhab Hanafi yang masih tertinggal di Palangkaraya, Pak Mulyono yang kemarin gambarnya sudah kami lihat Pak di perguruan Muhammadiyah, Ibu Aisyah, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, Murtum, dan hadirin hadirat yang berbahagia. Khusus untuk pimpinan wilayah Aisyah, saya ingin menyampaikan salam. Karena setelah saya upload kemarin personal tajuri, kemudian PP Aisyah, Ibu Dr. Rohimi Zamzam, jangan lupa sampaikan salam saya untuk Aisyah Kalimantan Tengah. Sekarang sudah saya sampaikan, nanti baru saya SMS, saya sudah menyampaikan di depan forum. Hari ini saya sangat berbahagia sekali. Pertama, menyimak dengan seksama sambutan-sambutan tadi. Biasanya kan dari bawah ke atas, ini top down, di atas bawah, dan biasanya ritmenya kan kalau dari bawah ke atas itu yang bawah itu pendek, nanti menengah, kemudian selama. Sekarang BWM-nya singkat, BDM-nya setengah singkat, cabangnya panjang. Dan bahkan kalau kita menyimak sambutan dari pimpinan cabang tadi, ini tidak banyak. Ada pimpinan cabang, ketua pimpinan cabang yang hafal betul keadaan para anggotanya, yang masih hidup, yang masih meninggal, keadaannya seperti apa, dia sempurna tugas di mana, dan seterusnya, hafal detail. Ini yang seharusnya. Inilah salah satu bentuk dari mengamalkan hadis Nabi. Nabi kalau setelah selesai sholat itu kan berbalik ke belakang kan. Tapi kita sering mengikutinya tuh Nabi berbalik ke belakang, ya berbalik saja. Maka Nabi kalau berbalik ke belakang, itu Nabi itu menatap mata jamaah satu persatu, sehingga begitu cuk pandangannya, misalkan Mas Isna ini, kemana Mas Isna tidak ada? Oh, sedang sakit kah? Sedang sehat kah? Kalau sakit, kemudian para jamaah diajak untuk besuk, maka kemudian keluarlah hadislah bahwa salah satu keutamaan kaum muslimin di antara haknya itu adalah dibesuk kalau dia sakit, membesuk bagi yang sehat. Itu salah satunya. Nah sekarang kan hanya melihat melengu, apa bahasa Indonesia menengok, ya menengok saja, tapi nggak tahu keadaannya. Alhamdulillah Ustadz Hanafiah tadi itu sangat detail sekali melihat tadi itu. Qori kita tadi, Ustadz Nanang ini, kalau menyebut Ustadz Nanang kan ada Qori internasional namanya Ustadz Nanang. Kebetulan imam besar di kampus Masjid Fatfullah UIN Syarifullah Jakarta itu Ustadz Nanang Kosim juga namanya. Jadi rata-rata kalau namanya Nanang atau Kosim itu biasanya lantunan ayatul Quran itu bagus sekali. Jadi ibu yang sedang hamil muda kasih aja nama Nanang atau Kosim. Ayat yang dibaca tadi itu adalah ayat yang populer kita, inspiring dari tokoh founding father, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu terinspirasi dari surat Al-Imran ayat 104 yang tadi dibaca. Lah ayat ini selama masa pandemi itu tidak menggema. Menggemanya itu adalah melalui jamaah Zoom-nya. Lah kelebihannya kalau jamaah Darul Arqam itu langsung orangnya kelihatan. Tapi kalau jamaah Zoom-nya, Zoom-nya nampak tapi orangnya tak kemana-mana. Saya teringat ketika hari raya menjelang hari raya Idul Fitri, biasanya emaknya itu kan menyiapkan aneka macam kue. Nah saya nggak usah mencontohkannya, saya mencontohkan istri saya. Jadi bisa itu sambil apa ya, ente konten apa sambil membuat kue itu, adonan kue, nyetak kecil-kecil, dia sambil menengok yang sebelah sini itu pengajian PP Aisyah, yang sebelah kirinya lagi melalui laptopnya itu adalah diskusi dosen di kampus dia. Jadi dia bisa ke sana sini, tapi tangannya jadi juga kue tadi, anaknya yang manggang, ada kayaknya. Inilah yang oleh para pakar psikolog yang nggak bisa tadi itu dilakukan oleh bapak, nggak bisa. Kalau bapak itu konsentrasi melakukan satu pekerjaan, tapi kalau ibu-ibu itu bisa tadi itu sambil mengerjakan dua tadi, tapi kuenya tetap jadi, hari rayanya berjalan. Itu yang luar biasa. Inilah salah satu kelebihan yang dimiliki di antara hikmah di musim pandemi ini. Itu salah satu kelebihannya. Tetapi bagaimana dengan kaitannya dengan kegiatan dakwah kita?
Yang kemudian di sini dijelaskan membangkitkan ruh dakwah Muhammadiyah di masa pandemi COVID-19 ini. Ayat tadi yang dibaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ada yang menarik setelah saya lihat saya amati di antara tafsir-tafsir Al-Qur'an. Ternyata Kiai Ahmad Dahlan menafsirkannya itu berbeda dengan kebanyakan orang menafsirkan. Biasanya kan mestinya begini, waqtakum dan ndaklah ada. Ya ndaknya ya ndak. Hendaknya Pak Sofyan hari ini pergi. Ya ndaknya terserah Pak Sofyan mau pergi atau tidak. Tapi Kiai Ahmad Dahlan tidak mengartikan ndaklah umumnya, tetapi Kiai Ahmad Dahlan mengatakan dan adakanlah segolongan umat di antara kamu sekalian. Berarti harus ada yang mengadakan, nggak boleh absen di antara kelompok umat Islam ini, harus ada yang mengadakan. Untuk apa? Yad'una ilal khair, mendakwakan Islam. Al khair itu dimana mendakwakan Islam. Yang kedua apa? Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, tapi harus dengan cara-cara yang ma'ruf. Sekarang kan banyak orang menyuruh yang ma'ruf, tapi caranya tidak ma'ruf, sehingga banyak orang yang terlukai. Kalau kita meminjam istilahnya Buya Hamka itu, bagaimana kita itu adalah dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu mencerahkan bukan menyakitkan. Jadi misinya itu adalah dicerahkan orang. Dakwah itu menggembirakan, harus digembirakan. Sekarang kan banyak sekali orang kemudian takut sekarang. Yang ketiga adalah wayan hauna anil munkar, yaitu mencegah dari kemungkaran, tetapi tidak boleh menggunakan cara-cara yang mungkar. Misalkan orang melakukan kekerasan, Allah mengizinkan wa jazaa'u sayyi'atun sayyi'atun misluha. Balasan atas orang yang melakukan kejahatan ya setimpal, tetapi Allah mengikat faman afafa aslaha fa ajru Allah. Siapa yang memaafkan maka itulah yang terbaik. Berarti apa? Menegakkan kemungkaran pun harus dengan cara yang ma'ruf juga, nggak boleh yang mungkar. Itulah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Kalau misalkan menasihati pada penguasa, nggak di media sosial, Pak, kan bukan itu tempatnya. Sekarang kan orang berbalik luar biasa. Media sosial, namanya saja media sosial. Media yang berfungsi untuk merekatkan kehidupan sosial, menjadi media untuk menyampaikan pesan-pesan, kan begitu. Tapi apa yang terjadi, Pak? Media sosial ini kehilangan arah. Orang saling menghujat, mencaci maki. Pilpres sudah berlalu 2 tahun, tapi sesungguhnya pertempuran Pilpres belum selesai di media sosial. Saya itu punya grup alumni pondok pesantren saya. Isinya tuh pendukung Prabowo, pendukung Pak Jokowi, nggak habis-habisnya. Kemudian saya kirimi gambar. Ini loh orangnya, keempat-empatnya sekarang berada di satu tempat, tiap hari duduk bersama, tiap hari ngopi, setiap rapat kabinet. Loh kok yang dibawa ini gontok-gontokan, saya bilang gitu, nggak habis-habis. Energi kita habis. Dan tanpa kita sadari, apa yang dilakukan itu menguras bukan aja energi, tapi menguras pahala. Kenapa? Orang menimbulkan permusuhan. Lah dakwah Muhammad itu tidak boleh. Makanya kan Pak Haidar selalu mewanti-wanti, bahkan termasuk di grup kami kan, itu ada grup berkemajuan itu mulai dari pimpinan pusat sampai pimpinan daerah, itu juga begitu. Kadang-kadang langsung ada yang mengingatkan, ada yang pokoknya disepakati. Begitu ada yang nonton, maka dikeluarkan dari grup. Udah gitu saja ketentuannya. Karena ya, lah dakwah inilah ya sekarang selama masa pandemi ini memang dakwah Muhammadiyah tidak bisa dilakukan dalam bentuk pertemuan semacam ini. Karena apa? Menghindari adanya kerumunan. Sementara COVID ini adalah potensinya adalah penyebarannya adalah melalui kerumunan. Tadi Buya Sofyan menyampaikan ketika COVID datang di bulan Oktober atau di Wuhan, yaitu di Wuhan provinsi Wuhan, dan sebab memang saat itu COVID ini China menyampaikan ini adalah mutasi dari dari kerang atau monyet ke manusia. Tapi setelah itu juga Cina dituding oleh banyak orang karena tidak menginformasikan kepada termasuk WHO. Karena apa? Ternyata mutasinya tidak hanya dari binatang kepada manusia, tetapi dari manusia ke manusia dan kemudian menyebar ke seluruh dunia umat manusia. 7 miliar penduduk bumi ini semua dalam kondisi yang kecemasan.
Kita lihat bagaimana Italia yang luar biasa lanta pada awal-awal sampai Perdana Menterinya menangis-nangis itu. Indonesia kita. Yang memang pada waktu di Wuhan kemudian ada masjid yang kemudian tidak terpapar karena masjid orang penghuni masjid tidak ikut Pak bermain keramunya tadi. Mohon maaf. Kan di sana itu kan ada pasar tradisional jual beli monyet dan mohon maaf Pak, ada yang kepala monyet ini melanggar hak asasi kemonyetan, kebinatangan. Itu kan kalau di kemudian muntah darahnya itu dibuat jamu Pak, yang katanya berkhasiat siang dan malam dan seterusnya macam-macam di sana. Itu berindikasi lah orang-orang di masjid sana ya tidak ada barang-barang yang diharamkan Allah tidak mengikutinya sehingga terjauhkan. Maka kemudian orang sana berkesimpulan mengapa orang ini salah satunya juga memang orang Muslim itu duduknya bersih. Kan cuci masuk masjid 5 kali kan pasti cuci tangan, wudhu dan seterusnya. Maka kemudian akhirnya lah Perdana Menteri itu meminta, berdoalah kepada Tuhanmu yang semula Cina itu sebagai negara komunis yang tidak percaya Tuhan, itu kemudian mempercayakan di situ. Tetapi ada proses yang tidak kita ketahui. Kota Wuhan itu ditutup 4 bulan penuh, ditutup namanya lockdown. Dan lockdownnya juga tanggung-tanggung, orang keluar rumah didor betulan. Itu salah satu ketegasan komunis itu, dor betulan Pak. Kalau kita kan tidak didor ya, jam-jam didor berbahaya juga gitu. Tapi artinya dengan didor betulan itu orang nggak berani rumah dan memang belum pernah ada yang didor gitu. Pokoknya pemerintah Warren, Anda bermain-main dengan penyakit ini, keluar rumah jam malam maka Anda didor betulan. Yang kedua, lampu di seluruh kota itu dimatikan semua, gelap gulita selama 6 bulan dalam kondisi musim dingin. Kalau misalnya ketika November akhir, Desember, Januari, Februari kan dingin Pak. Dan kalau tingkat dinginnya itu minusnya berapa? Minusnya itu 17 derajat hingga sampai 24 derajat. Saya pernah masuk ke wilayah Uighur, provinsi Xinjiang itu, dia sama di bulan Februari seperti bulan Februari itu, waktu itu dinginnya itu minus 17 sampai 20 derajat. Jadi kalau tadi Pak Sofyan kenapa ini jamaah sepi karena hujan, di sana nggak hujan Pak, dinginnya minus 17 derajat, orang jas itu bisa 4 kali, baru jas terakhir itu datang pengajian Pak, saya ngisi pengajian di sini di masjid itu datang orang itu. Ini kan gerimis pakai payung udah selesai kan, di sana gededer, apa bahasa-bahasanya seperti gededer? Gededer tuh, gededer kalau bilang Pak kita kedinginan itu masih biasa Pak. Di atasnya dingin itu ada namanya kadisen, di atasnya lagi itu namanya katul. Lah yang paling atas tuh gededer sampai itu dia bahasa Jawa soalnya, mohon maaf Pak Sari, nggak ada bahasa-bahasanya gitu, tapi mewakili keadaan tadi itu. Dinginnya luar biasa. Saya kemudian sampai terbayangkan ini betapa kondisi kalau orang sekolah anak-anak dengan seperti itu. Kalau kita kan musimnya enak sekali, hujan tuh nanti kan panas, sudah panas sekali sana seperti itu. Tapi orang datang ke masjid, orang ingin menunaikan Jumatan ketika udah musim dingin semacam itu. Tetapi karena negara komunis di Xinjiang tidak sebebas seperti kita, dibatasi dan ada hal yang mungkin saya karena ini live saya nggak bisa. Tapi sudah pernah disiarkan saya bersama Rocky Gerung ketika di iNews TV kemudian di Kompas, itu menjadi booming yang luar biasa. Waktu itu mengenai sedang lagi aktualnya masalah Muslim Uighur di sana. Nah, dakwah Muhammadiyah tidak boleh berhenti. Sebab bahwa kita ini adalah pilar penting kehidupan berbangsa. Dan bangsa ketika dalam menghadapi kondisi COVID semacam ini, justru penguatan spiritual itu menjadi sangat penting sekali. Di Wuhan itu banyak orang yang bunuh diri, nggak kuat. Banyak dari karena apa menghadapi ini? Lah orang diungkap, orang ditutup 4 bulan di Wuhan, nggak bisa kemana-mana, dan begitu sudah selesai reda, karena untuk memutus mata rantai tadi, maka mengapa Cina itu sekarang jadi pemenang? Karena Cina karena tahu penyakitnya di sana, memproduksi vaksin-vaksinnya dan yang luar biasa. Dulu di awal-awal kita kan sempat Pak, ibadah kita dilarang di masjid, bukan orang salah paham, sehingga saya dihantam bisa-bisa juga termasuk Anda ini sekongkol macam-macam karena nggak mengikuti di sini. Kita ditutup masjid 4 bulan itu karena memutus mata rantai. Mengapa? Karena cadangan yang kita pakai masker ini kan baru saja Pak, setelah 2 minggu COVID, baru industri SMK Muhammadiyah menjahit untuk membuat masker kemudian ikut semuanya. Karena apa? Kita yakin pejabat kita kan waktu nggak mungkin lah COVID masuk Indonesia, sudah kita doakan setiap saat, sudah nggak mungkin lah prosedur administrasinya, dia ketat, udah pingsan sebelum masuk, kira-kira seperti itu. Meremehkan.
Begitu masuk betulan, kelompok-kelompok karena apa? Membutuhkan masker nggak ada. Saya masih ingat sebelum ada pandemi pun, terutama istri saya karena memang ada alergi udah biasa beli masker. Harganya 25.000 satu kotak. Begitu bulan Maret dinyatakan masker itu harganya berapa di Jakarta? 450.000. Dari 25.000 jadi itu. Ada toko yang menjual 250.000. Ngantri saya pagi itu sampai siang hari baru dapat. Saking ngantri. Luar biasa langka. Maka kemudian akhirnya diambillah praktek ibadah. Maka PP Muhammadiyah menunjuk namanya MCCM Triple C itu yang gunanya menangani COVID. Salah satunya adalah fatwa Majelis Tarjih yang kemudian beristiad bahwa tidak berjamaah ke masjid tapi jamaah di rumah masing-masing bersama keluarga. 2, tidak sholat Jumat di masjid, sholat di rumah masing-masing. 3, tidak melaksanakan Idul Fitri di rumah, sholat di masjid di lapangan, di malapan atau di masjid, Idul Fitri di rumah masing-masing. Saya kira kalau dicatat tahun 2020 itulah jumlah khotib terbanyak terbesar di dunia. Dan sekaligus disitulah para istri bisa menguji suami saya bisa khotib apa tidak pada saat itu. Luar biasa. Saya ingat seorang dokter, kebetulan sahabat yang saya kenal, SMS pada saya, WA, Ustaz, tolong saya dikirimi tag khutbah Idul Fitri. Entah apa Pak Dokter? Inilah pertama sekali dalam kehidupan saya menjadi khotib. Saya akan berkhotib dengan 5 jamaah di rumah. Karena bertanya, mau nggak mau kok? Nggak mau sama ke tetangga. Jangan-jangan tetangga saya kopi, nggak jadi kan? Sama-sama. Jadi semuanya di rumah masing-masing. Orang menjadi latihan menjadi khotib. Ya, para hadirin jamaah sekalian meskipun jamaahnya istrinya sama anaknya sudah. Saya kira ini ada hikmah dalam konteks di sini. Yang berikutnya adalah apa hikmah dalam kaitan ini? Mendekatkan hubungan orang tua dengan anaknya, suami dengan istri. Baru kali ini Pak saya merasakan 1 tahun full itu menemani istri saya. Selama ketika kondisi normal itu jarang sekali Pak Mul. Itu sering hanya pergi nginep sama dan dipakai. Bahkan pergi sehingga anak saya itu sering. Baru mau berangkat Pak kapan pulang ya? Berangkat aja belum, nama ditanya pulang. Sakit jarangnya sering pergi dan terusnya. Termasuk Bapak PP Muhammad. Akhirnya Pak kita pun antri pengajian melalui Zoom. Ini apa maknanya dalam konteks ini? Kalau dulu kan orang membayangkan pada suatu masa nanti orang akan mengalami masa digitalisasi teknologi. Orang semua nggak terbayang waktu itu apa iya, nggak mungkin lah. Tapi setelah dia sadarkan itu, oh iya, ternyata bisa. Kan nggak pernah terbayangkan pasar iya bahwa ada peresmian masjid di Palangkaraya, tetapi diresmikan dari Jogja, caranya dari Jogja nggak pernah terbayangkan. Paling kalau dulu itu kan nelpon, kemudian yang menerima telepon Pak Hanafiah dipepetkan di sini. Para jamaah yang ada di Pak Handut, mohon maaf, tapi sekarang kelihatan gambarnya yang luar biasa. Termasuk pada hari ini, saya tidak mengirimkan gambar ini pada panitia. Saya ingat ini gambar di mana yang pas begini itu. Karena Pak, orang sudah melalui digitalisasi ini sudah bisa dilacak ceramah Pak Azhar, maka keluar membaca lah gambar yang agak bagus supaya bisa menggembirakan orang dari sini lah, dicarilah di sini. Dan kemudian saya ingat-ingat, kemudian saya teringat mic-nya yang tanpa pakai kabel. Oh ini saya ceramah di di kampus halaman Masjid Al-Manar, kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Universitas Ponorogo ini unik sekali. Ceramahnya itu tidak di dalam kampus, tidak di dalam masjid, tetapi di halaman. Karena apa? Jamaahnya itu sudah tetap Pak, antara 2.500 sampai 4.000. Jamaah tetap, itu berfungsi semuanya. Makanya ketika saya Pak Ziyad, mohon maaf ini agak mendung Pak, jamaahnya paling yang hadir sekitar 2.500. Loh Bapak kok tahu 2.500? Kursinya Pak kita sediakan 2.500. Biasanya sampai 1.000. Dan jamaah ini Pak sudah berlangsung Bapak hadir di sini, ini tahun yang ke-20. Sudah 20 tahun. Luar biasa. Enggak, dan itu zamannya tidak hanya orang Muhammadiyah, untuk umum semua. Jadi kan jauh-jauh 20-30 kilo sengaja nang Sukawuru menimba ilmu karena diadap terangannya dari berbagai macam ulama dari daerah, orang kemudian orang datang di sana. Lah kita kendati pun pandemi ini maka nggak boleh kita berhenti. Karena kegiatan dakwah itu nggak boleh. Dakwah itu adalah fardhu ain.
Tapi ketika institusi fardu kifayah supaya orang semuanya. Fardu ain itu artinya setiap individu berkewajiban untuk mendakwakan. Tidak boleh tidak. Tapi ada orang dakwah difahami berceramah tidak. Perilaku kita keluarga Muhammadiyah, tampilannya baik, kalau dia sebagai seorang birokrasi, tapi birokrasinya lurus, menggunakan amanah, maka orangnya akan melihat, itu Muhammadiyah. Dakwah kita bisa di mana? Yang bisa berceramah, yang berceramah. Tapi nggak bisa berceramah kayak saya Ustaz Zurin, ya ceramah karena saya dulu pernah nyantri udah ceramah. Tapi ada orang-orang yang memang manajemennya bagus. Saya teringat di Jakarta itu di Lazis itu ngelis siapa-siapa yang zakat. Tiba-tiba ada orang yang mengirim zakatnya itu 250 juta. Setahunnya itu 2-3 kali. Ini kok banyak, ini di mana ini? Kemudian di list dan kemudian dilacak siapa ini? Kok ada nama, kan transfer bank itu Pak Syariah. Kemudian dilacak nama, kemudian sekarang kan gampang Pak. Kalau dulu kan bertanya, Pak Zuri kenal nggak Pak ini? Pak Sofyan kenal nggak ini? Diterutus lah satu kota itu menanyakan orang. Sekarang tinggal tanya sama Mbak Google, maka Mbak Google akan menjawab di mana siapa orang ini. Kemudian keluar misalkan Sofyan, Ziad, keluar semua Ziad, Victor itu macam-macam keluar. Kemudian diklik lagi nama, keluarlah, dia direktur ini. Direktur kan banyak, diklik lagi, baru kemudian didatangi ke kantornya. Kemudian saya sengaja Pak tidak menyampaikan informasi supaya tidak ada orang tahu. Bayangkan ada orang berzakat 1 tahun 3 kali 250 juta kali 3 berarti 750 juta. Gak mungkin orang miskin bisa zakat, pasti orang kaya. Dia pejabat berarti kan kalau zakatnya segitu kan sudah bisa dibayangkan Pak. Itu 2,5%-nya berapa itu gajinya setahunnya? Kan miliaran gitu, puluhan miliar. Lah apa ternyata? Dia memberikan, tidak banyak cerita, dia tidak ceramah, tidak apa, tapi memberikan keteladanan. Akhirnya apa? Anak buahnya menyaksikan dia, kemudian orang mengikuti dia. Dan karena dia mengambil lazismu, orang pun kemudian dia ikut untuk berdakwah melalui lazismu. Nah, keteladanan inilah yang jadi penting untuk dalam konteks ini. Nah, dakwah Muhammadiyah yang pertama dari dakwah ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Inilah yang dijaga oleh Muhammadiyah, dan alhamdulillah Muhammadiyah hingga hari ini masih bisa bertahan. Kalau masker ini kan kemarin saya terima 108 menurut Miladiah. Kalau menurut Hijriahnya lebih. Tapi Pak Hanafiah ketua JM melaporkan, inilah Pak, sekolah kami kecil seperti enggak kecil ini Pak. Ini sudah alhamdulillah yang luar biasa. Dari sinilah akan lahir manusia-manusia yang hebat. Saya ingat waktu saya kunjung ke Papua, Jayapura, kemudian berceritalah seorang wali kota Jayapura, Pak Ben-Hur Tomimano, wali kota Jayapura. Kemudian beliau bercerita begini, Pak Ziad, satu kenangan yang tidak akan pernah saya lupakan adalah bahwa saya ini adalah alumni pendidikan SMP Muhammadiyah Abipura Jayapura. Saya dulu ini adalah ketua kelas, dan salah satu tugas ketua kelas itu adalah memimpin doa. Jadi begitu guru datang, kiaman berdiri semuanya. Setelah itu adua, baru baca apa? Fatihah dibaca, kemudian baca doa yang kedua bersama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu apa artinya Pak Sofyan? Artinya dia sudah berislam, cuman belum asyhadu alla ilaha illallah. Dan beliau bilang, Pak Ziad, sebenarnya saya ini sudah muslim tapi belum Islam. Maksudnya belum syahadat itu. Muslim dalam makna perilaku. Dan beliau luar biasa kalau dalam macam ceremoni. Maksud saya, kita boleh saja menyatakan sekolah kita di pinggir jalan kecil di sini, tapi kita tidak pernah tahu jangan-jangan ada alumni anak kita yang kelak menjadi wali kota, kelak dia menjadi bupati, kelak dia menjadi gubernur. Dia akan teringat pesan-pesan kebaikan yang ada di sini. Dan ternyata belum jadi wali kota atau kepala daerah teladan di provinsi Papua. Energinya yang luar biasa. Terus akibatnya apa? Inilah trust pada Muhammadiyah melalui lembaga pendidikan. Inilah tugas kita, lembaga-lembaga pendidikan kita. Makanya para tugas PJN, tugas kepala sekolah adalah bagaimana mengajarkan anak-anak ini untuk berani bermimpi. Mimpi kan nggak bayar, apa repotnya Pak Mulya kan? Bermimpi. Lah kemudian guru tugasnya adalah mengantarkan bagaimana mimpi itu dari sini. Saya ingat di salah satu sekolah saya pernah mengisi, biasanya kalau Rabu itu diminta sebagai wali murid ada namanya Inspiration Day, hari menggali inspirasi.
Kemudian saya tanya pada guru. Guru itu kemudian meminta setiap selama pendidikan di situ minimal ada satu kelas 4 terutama, disuruh berkirim surat kepada temannya masing-masing, diposkan, nggak diantar. Kalau sekarang kan di WA, nggak berkesan kalau WA, ditulis masing-masing, kemudian menyampaikan keinginan cita-citanya apa dan minta didoakan. Saya terharu itu ketika membaca ada tulisan seorang anak, kemudian berkirim surat kepada teman. Surat yang dikirim kepada temannya namanya Muhammad. Assalamualaikum, Mat, gimana kabarmu Mat? Semoga kamu bahagia dan tenang bersama keluargamu di rumah masing-masing. Mat, doakan Mat ya, saya punya cita-cita menjadi presiden Mat. Terus dikasih sudah dibangun oleh gurunya, kasih alasan mengapa menjadi presiden. Saya bersiapkan menjadi presiden. Kenapa jadi presiden Mat? Kalau menjadi presiden akan banyak orang yang bisa saya tolong Mat. Misalkan tetangga saya nggak punya beras, saya bisa ngasih beras. Tapi masa presiden ngasih beras kan begitu. Tapi ini kan anak-anak sudah mulai ada, diimajinasikan, akan dibangun. Kita kan nggak pernah membayangkan bahwa ada seorang novelis berkelas dunia, pengarang namanya Novel Laskar Pelangi, dan satu-satunya karya Indonesia yang diterjemahkan dalam bahasa 37 bahasa di dunia, tersebar di 67 negara yang dibaca tadi, yaitu novel Laskar Pelangi itu, Andrea Hirata, yang menginspirasi dan kemudian menjadi film booming yang luar biasa. Kenapa? Mampu membangkitkan sekolahnya lusuh, sekolahnya hanya 10 orang dan seterusnya, tapi anak-anak dibuat mimpi dan kemudian imajinernya kemana-mana karena kita tidak pernah tahu. Yang kedua, apa hal yang penting dari sekolah pendidikan Muhammadiyah? Ada pelapisan muatan nilai pendidikan agama. Anak tidak sekedar knowledge-nya yang dibangun, tetapi ada spiritualisasi dalam jiwanya. Yang ketiga adalah ada nilai adab, nilai akhlaknya itu. Makanya kendati pun orang-orang ini sudah hebat, sukses, maka ketika ketemu dengan gurunya dia masih akan mencium tangannya. Kita ingat ada salah seorang supir pesawat itu namanya Pak? Pilot. Seorang pilot, dia penerbangan di Turki, tiba-tiba dia menyaksikan bahwa penumpangnya itu adalah ada dulu masa gurunya SD. Tiba-tiba sebelum pesawat itu dinaikkan dan dia menyampaikan sebelum take off, kemudian dia menyampaikan pengumuman dan dia menyampaikan rasa takdim dan terima kasihnya bahwa di antara penumpang ini adalah ada guru masa SD dia. Maka kemudian dia minta izin, dia kemudian membawakan bunga dan menyerahkan, dan kemudian dipeluk. Sang guru tadi pun menangis dan seluruh penumpang pun ikut menangis, nangis haru. Kok ada hari gini seorang pilot menyempatkan mengucapkan terima kasih pada gurunya atas jasa pada gurunya. Betapa nanti para guru-guru yang ngajar di Andi SD Pak Nadia kemudian suatu saat kemudian menyampaikan dalam konten ini, karena kita tidak pernah tahu Pak, kita tidak pernah tahu dalam kaitan untuk ini. Inilah salah satu hal yang penting. Nah, Muhammadiyah adalah melalui dakwah pencerahan atau dakwah mencerahkan dan dakwah mencerdaskan melalui lembaga-lembaga pendidikan. Tadi saya sekedar mengambil contoh di Papua tadi. Sekarang yang lagi luar biasa adalah Papua Barat dengan uni mudanya, Universitas Muhammadiyah Pendidikan Papua Barat, yang sudah dipercaya oleh Menteri Pendidikan dalam banyak hal. Karena apa? Salah satunya yang menjadi ikon adalah membangun tentang kehidupan toleransi. Toleransi tidak diucapkan, tetapi toleransi diamalkan. Sekarang kan banyak orang yang berteriak intoleran, toleransi. Ketika dia berteriak intoleran, sesungguhnya dia sedang tidak toleran. Karena apa? Karena menghakimi orang. Banyak sekali sekarang. Nah, Muhammadiyah ini memberikan contoh dalam kaitan itu melalui toleransi aktif, bukan pasif. Kalau toleransi pasif itu, misalkan saya dengan Pak Nana. Pak Nana nih tahiyatnya begini, begini kan gitu. Saya tidak. Lah kalau orang yang toleran, ya sudah, Pak Nana mungkin mengikuti salah satu riwayat hadis dari Albani, bla bla. Oh saya begini. Tapi kalau orang yang ekstrim itu tiba-tiba kemudian jempol jantungnya ditangkap, berhenti, jangan gitu. Itu namanya ekstrim Pak, namanya intoleran. Tapi kalau orang Islam takut juga begitu, ada yang begini kan, ada yang begini, sampai dadanya begini, ya sudah biarkan saja, ada dalilnya masing-masing. Itulah yang saya kira perlu dikembangkan dalam konteks ini. Yang dalam bahasa kemarin Pak Haidar itu adalah yang saling menghargai, tapi ketika sudah menyangkut institusi negara, nah itu kan
Ketika kita internal baru kita ajarkan. Nah, toleransi yang diajarkan di sana mahasiswanya 80% non muslim. Tinggal di situ. Apa yang terjadi, Pak? Ketika ada konflik, ketika ada kerusuhan, anak-anak mahasiswa inilah yang menjadi pagar penjaga. Makanya merusak pendidikan relatif nggak pernah tersentuh. Setiap ada orang yang nakal yang nggak ngerti mau jangan macam-macam ini sekolah beta, ini sekolah kira-kira begitu. Karena apa? Dia merasa sekolah lembaga pendidikan ini berjasa pada dia, mencerdaskan pada dia, masa depan ada tangan dia, maka menjadi di situ. Bahkan yang unik, kendali pun tadi saya menyebut diajarkan prodi itu bilang itu biasa, Pak. Jadi banyak anak-anak saudara kita di kawasan sana itu karena sudah terbiasa masuk assalamualaikum, pulang juga sama, Pak. Mama, assalamualaikum, ada bayangkan itu, Pak? Nggak kan banyak orang kita. Mama, assalamualaikum, beta sudah datang, itu biasa, Pak. Itu pulang. Jadi makanya tidak heran kita menjumpai misalkan menjadi tokoh-tokoh agama lain, dia bacaannya Fatihahnya fase, doa-doanya fase, kesalahannya di situ. Saya pernah datang ke Gorontalo, ada dialog tokoh agama pusat dengan daerah, saya dibawa oleh Kementerian Agama, kemudian saya kenalkan, saya hadir dalam rombongan tokoh agama dari Jakarta ini, saya mewakili unsur dari Muhammadiyah. Tiba-tiba seorang pendeta misalkan, Pak Zia tadi dari Muhammadiyah, saya senang sekali Pak, saya ini seorang pendeta SD, SMP, SMA, alhamdulillah Pak, saya alumni Muhammadiyah. Pakai alhamdulillah, bayangkan Pak, pakai alhamdulillah. Paling tidak apa? Paling tidak, inilah ketika ada ketegangan umat, inilah yang menjadi perekat. Al-ukhuwah. Kan ada ukhuwah Islamiyah, berarti kayak kita yang ukhuwah Islamiyah. Ada ukhuwah basyariyah, tadi itu relasi kemanusiaan tadi itu. Ukhuwah watoniyah ketika menyangkut institusi negara, NKRI, maka kita semuanya akan terpanggil. Tapi melalui forum sini, jangan mengajari tentang cinta RKI kepada Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah ini pendiri negara, nggak mungkin, kan orang sering menuduh, kita justru dalam konteks ini dakwah kita melalui lembaga pendidikan. Dan di pojok, di ujung-ujung, di mana-mana. Saya termasuk di PP diamanai tugas lembaga dakwah khusus, makanya saya sering ke daerah-daerah. Yang paling sering Pak Sofyan saya kunjungi ini adalah di Kalimantan Tengah, nggak terhitung ini. Karena kena filosofi, dulu pertama kali tahun 2007 saya datang ke sini. Kemudian Ustadz Sari bilang, Pak Ziyad pasti nanti akan datang ke sini lagi. Dari mana kita tahu? Karena tadi sudah minum sungai Kahayan, air Kahayan. Ya saya tidak mempercayai karena air Kahayan itu bukan, karena memang alam Kalimantan Tengah ini adalah alam kaya raya yang luar biasa yang Allah berikan pada kita. Nah tugas kita ini adalah bagaimana menumbuhkan dalam konteks ini. Yang berikutnya adalah dakwah Muhammadiyah adalah dakwah yang menggembirakan. Apa maksudnya menggembirakan? Tadi kan Pak Nafia menjelaskan, Pak, kita ini membentuk lembaga lazis, kemudian ada wakaf. Salah satunya adalah mendata orang-orang fuqara wal masakin, orang-orang tua, dan seterusnya. Untuk kita santuni, inilah yang dimaksud dakwah menggembirakan. Jadi Muhammadiyah hadir untuk mengembirakan banyak orang. Ketika ada orang sakit, nggak bisa dirawat, dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah, kemudian sambil diuruskan BPJS. Kalau nggak ada BPJS-nya, maka Muhammadiyah membantu. Itu dakwah menggembirakan. Orang yang nggak bisa sekolah, kemudian dibantu di sekolah Muhammadiyah, maka di sana. Orang nggak bisa kemudian disantuni dalam kondisi sulit semacam ini, orang kemudian ta'awun berbagi. Makanya milad 3 tahun yang lalu adalah, judul kita adalah ta'awun untuk negeri. Salah satu ta'awun negeri kita ini adalah MCC yang kemarin sudah dilansir ratusan miliar dalam penanganan COVID ini. Termasuk dulu ketika Rohingya itu, lazismu PP Muhammadiyah itu mengirim sejumlah tidak kurang dari hampir 21 miliar. Nggak pernah terbayangkan. Yang ada di Palestina juga seperti itu, saudara-saudara kita. Jadi melintasi. Makanya kan tema kita itu kan apa? Mencerahkan Indonesia, mencerdaskan semesta ya. Itu adalah, jadi misi kita itu tidak hanya bahwa gerakan Islam ini, Islam yang mencerahkan tidak hanya dalam konteks nasional, tetapi bahkan di dunia. Makanya Kementerian Luar Negeri salah satunya menjual isu Indonesia itu adalah menjual tentang kerukunan, keakrabannya, pemberdayaan masyarakat Muslim di Indonesia. Ini yang menjadi jualan untuk menjadi teladan di dunia, mengirim pesan dalam konteks di situ. Lalu Muhammadiyah melakukan dalam kaitan ini. Dakwah yang menggembirakan di mana-mana. Saya termasuk yang selalu mendapatkan informasi dari Ustadz Zuri, Ustadz Sairi, dan kawan-kawan yang ada di sini untuk terus update tentang perkembangan di daerah-daerah itu luar biasa.
Hanya satu yang berarti kemungkinan Pak Sofyan kalau umur panjang insya Allah saya kesini lagi. Karena nadar saya untuk bisa sampai Murung Raya dan Sukamara ini, saya ingin datang ke sana Pak, supaya nggak ada lagi orang marah. Kan suka marah kan, dan supaya ke sana nggak ada lagi orang Murung Raya, nggak ada lagi orang murung ke sana. Ternyata saya dikabari sama PP Muhammadiyah Pak Agung sudah nyampe Sukamara. Pak Ziad, ternyata orangnya di sana nggak ada yang marah, ramah semuanya. Nah, kalau gitu kita rubah aja Pak, ramah raya, bukan lagi Sukamara, saya bilang Murung Raya, saya bilang gitu. Apa maknanya? Maknanya adalah kita masih punya tanggung jawab besar untuk menyapa, menggembirakan. Salah satunya, saya teringat Pak, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mohon maaf untuk kita sebut, ada orang dari keluarga tidak mampu, tapi IQ-nya ini tinggi sekali, cerdas sekali. Maka kemudian oleh Universitas Muhammadiyah diberikan beasiswa, kan ada di UMI itu ada fakultas kedokteran, salah satunya itu adalah beasiswa keluarga tidak mampu masuk fakultas kedokteran. Kita kan tahu kalau orang masuk ke kedokteran itu uang pangkalnya saja itu mengerikan Pak, untuk kita sebut angkanya. Di Jakarta itu ada yang 500 juta uang pangkal untuk masuk pembangunan pertama itu. Kalau orang nggak punya, bagaimana kita jangan ngos-ngosan gitu. Maka kemudian dikasih, kemudian syaratnya apa? Nanti Anda kalau tamat, maka Anda diminta bersedia berkhidmat ke daerah-daerah yang memerlukan panggilan dokter. Kan mulia sekali Pak Mulia, mulia sekali. Karena ada daerah-daerah yang nggak tersentuh Pak, orang masuk berobat. Saya ingat salah seorang alumni dari Universitas Muhammad, Fakultas Dokter Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, namanya Dr. Amalia, itu pernah ada namanya program Indonesia Sehat. Dia dokter program apa namanya dokter untuk Indonesia Sehat, dokter dikirim 1 tahun di sana. Beliau itu ditugaskan di sana. Dan bagaimana dia harus berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer. Dia ditemani sama kawannya, gotong orang untuk melahirkan ke puskesmas. Ternyata kawannya ini kena malaria. Akhirnya menyelamatkan kawannya ini ke sana, akhirnya dibagi. Ini selamat karena dia masih jalan untuk menolong. Yang luar biasa. Kondisi di sana kan alamnya kan terjal. Kalau di sini kan pergi ke misalkan Pangkalan Bun, jalannya kan mulus. Lah di sana itu tebing. Kadang-kadang motor nggak bisa dilalui, yang jalan kaki. Jalannya itu. Dan tidak murah di sana. Saya pernah masuk di daerah-daerah pedalaman sana. Lah inilah salah satu mengapa dia mau mengabdi di sana, dan dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Akibatnya apa? Dia diundang di televisi nasional, diwawancarai. Karena apa? Ternyata sudah masuk berita dunia bahwa ada dokter yang mau mengabdi di sana, dan dia pendekatan dokternya adalah dokter dengan hati, bukan dengan fulus gitu. Dengan hati melayani, dan akhirnya kemudian di sana itu bahkan orang bertangisan karena dia mau berpamitan usai pergi tugasnya itu. Pernah ngisi pengajian di PP Muhammadiyah dalam konteks untuk di sini. Nah inilah saya kira lah, berikutnya ini kan ada selama masa ada roh kita. Mengapa demikian? Karena Muhammadiyah itu dilandasi rohnya itu adalah rohul Islam. Kita berjuang bukan karena siapa-siapa, tapi karena Islam ini loh yang memanggil kita. Dan kita memiliki keyakinan semua bahwa kehidupan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi pasca kehidupan nanti itu adalah ada pertanggungjawaban. Yang oleh para ulama menyebutnya dengan alaqatul amaliyah wal mas'uliyah, relasi pertanggungjawaban dari pekerjaan aktivitas kita sehari-hari, bahwa nanti itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kenapa ada semacam rohul Islam ini? Karena orang dihadirkan, setiap muslim itu harus menjadi orang yang bermakna. Maka jiwa-jiwa warga Muhammadiyah itu dimanapun keberadaannya harus senantiasa terpanggil dan harus berani menyatakan, sudahkah saya bermakna bagi orang lain. Jadi ketika kehadirannya tidak bermakna, ya berarti dia tidak menjadi apa-apa. Inilah yang orang menyebutnya bahwa Muhammadiyah ini adalah memiliki sosial capital yang luar biasa, modal sosial yang luar biasa. Dan kita masih bangga karena trust kepada Muhammadiyah masih sangat tinggi. Kalau orang menyumbang sekolah, nyumbang 2 kelas, dia bukan jadi 1 kelas, tapi malah jadi 4 kelas. Karena yang 2 kelas tadi itu mencari kanan kiri untuk berwakaf, bersedekah, membantu iuran, akhirnya kemudian berdiri. Di tempat lain ada yang menyumbang 2 kelas, dua kelasnya nggak ada gitu. Laporannya ada, ngeri sekali kan. Jadi ketika datang suri, mana Pak? Ya kan kata Bapak laporannya saja, ini sudah kami laporkan kan. Bangunannya mana?
Ya nanti Pak kata juga ada juga yang masuk kantong kiri dan seterusnya. Alhamdulillah, inilah yang salah satu menjadikan kekuatan yang luar biasa. Makanya kita berbahagia, banyak pengamat-pengamat pemerhati dunia internasional yang hadir untuk menimba ilmu, untuk belajar pengalaman dari cara bertawun ala Muhammadiyah dalam konteks ini. Nah inilah yang salah satu menjadi kekuatan besar pada kita, modal besar bagi kita yang mesti harus diingatkan. Yang paling akhir adalah bahwa kita harus sadar bahwa kita ini adalah gerakan dakwah, gerakan keagamaan. Berarti apa? Yang harus kita kuatkan adalah spiritual kita. Makanya ngaji-ngaji semacam ini mesti harus disemarakkan. Mungkin tidak dalam bentuk pertemuan langsung intens seperti ini, mungkin bisa juga melalui beberapa terbatas. Kalaupun dari semacam ini harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Sebelum dunia menyatakan bahwa pandemi ini betul-betul berakhir, maka insya Allah kita masih menggunakan ini Pak Mul kemana-mana. Lansir terakhir misalkan pakar dari Singapura menyatakan kemungkinan kita masih pakai masker ini 4 tahun lagi. Kalau menurut pakar dari Inggris menyatakan kemungkinan kita masih harus bersabar kemana-mana menggunakan masker, dampak COVID ini sampai berakhir betul itu bisa sampai 7 tahun. Waduh, ya bisa kelepek-kelepek Pak Mul kalau begini. Nah, tapi bagaimana caranya? Ini bisa kita percepat. Cepatnya adalah berdisiplin. Muhammadiyah itu dikenal pendekatan sainsnya sangat kuat, maka ikhtiar agama kuat, tetapi ikhtiar sainsnya juga kuat. Caranya adalah disiplin mengikuti protokol. Dengan cara semacam itu berarti membantu pemerintah. Yang kedua adalah melalui vaksinasi itu. Saya tidak tahu di sini sudah dimulai atau belum, mudah-mudahan sudah bagian, dan memang belum semuanya. Ini kan yang skala prioritas itu kan tenaga medis. Berikutnya itu pasar I kita, tenaga pendidik. Karena program negara insya Allah mulai bulan Juli ini katanya akan dimulai tatap muka lembaga pendidikan. Berarti pendidiknya. Tapi masa pendidiknya saja yang disuntik? Siswanya bagaimana? Nanti berikutnya akan menuju pada suntik. Sementara ini adalah baru umur 18 tahun ke atas sampai lansia. Yang bawa belum, mudah-mudahan ini vaksin ini akan berjalan. Ini kebetulan saya di Majelis Ulama juga ada undangan untuk disusunnya. Ini ada meminta fatwa vaksin apa nih? Jeneka yang sudah dinyatakan halal itu adalah vaksin Sinovac. Sinovac yang sudah dinyatakan halal dan aman karena sudah disuntikan nggak apa-apa. Kayak kemarin di Majelis Ulama, kebetulan saya panitianya, itu harus salah satunya selain vaksinator tim untuk divaksin, itu harus ada ICU mini, disiapkan ambulan, disiapkan tenaga medis. Takut kalau misalkan setelah disuntik, kan itu kan observasi meja 1, 2, 3, 4, observasi yang di meja 4 selama 30 menit. Kalau habis disuntik, apakah meriang atau ada yang kelepek-kelepek, kira-kira begitulah kalau bahasanya. Tapi ternyata dari 500 orang di Majelis Ulama Indonesia, tidak ada satupun tanda-tanda misalkan habis suntik, nggak ada sama sekali. Sehat walafiat tidak ada. Baru ada yang itu yang biasanya tensinya naik pasar ini. Ada yang disuntik. Karena yang berat-berat yang punya komorbid biasanya dimintakan untuk meminta nasihat kepada dokternya dulu. Kalau misalkan punya asma atau punya jantung atau punya ginjal, konsultasi Pak dokter yang selama ini merawat saya, riwayat saya ini kira-kira kalau disuntik berbahaya apa tidak vaksin? Oh enggak, suntik. Nah, ada kawan ini yang dokter periksa 130 tensinya, nyampe di sana Pak Ambul naik jadi 180. Dia heran, masa perjalanan 10 kilo tadi naik jadi 50 gimana? Terus dokter yang bagian periksa screening vaksinator, Pak Bapak istirahat, dikasih minum, dikasih apa? Nggak mempan juga. Saya bilang wah ini harus banyak minum es ini supaya dingin turun. Akhirnya kemudian dipertimbangkan yang sudah bismillah suntikan. Setelah disuntik aman sehat sekarang alhamdulillah. Jadi apa maknanya? Ini juga bagian dari ikhtiar supaya tidak membantu program ini supaya cepat. Nanti kalau ada yang divaksin nggak usah ragu lagi. Wah ini begini nggak usah. Karena saya pernah mendengar Pak. Kemudian saya mendengar di Jakarta ada khutbah. Saudara-saudara, Anda yang mau divaksin, vaksin ini campuran ini khanjir macam. Setelah selesai tidak saya panggil. Karena kebetulan saya punya kewenangan dengan masjid itu. Pak, Bapak ceramah ini dari mana dasarnya? Dokter aja nggak mengatakan begini. MUI itu sudah secara institusi sudah mengeluarkan fatwa halal. Ini aman berdasarkan pertimbangan medis. Orang yang menyatakan auditornya itu bukan berada di Jakarta Pak, dikirim ke Beijing sana Pak. Datang ke Beijing itu 14 hari di karantina. Bayangkan itu. Ngapain meninggalkan istri itu?
karantina 14 hari. Setelah itu kemudian dinyatakan sehat 14 hari, baru masuk ke pabrik itu. Setelah itu sebelum pulang ke Indonesia, di karantina lagi 14 hari lagi untuk meninggalkan. Bayangkan 28 hari untuk karantinanya. Pulang pergi hampir 50 hari dari sana. Setelah dipelajari semua, kemudian nyampe Jakarta, dirapatkan para ulama. Jadi begini maksud saya, kalau ada pendapat individu, jangan berani-berani kemudian membatalkan pendapat ijtihad kolektif. Kalau Ustadz Juri masih ingat, di dalam Bidayatul Mujtahid itu dan Kaidah Ushul Fiqih itu kan satu ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain. Apalagi ini adalah jamaah nih. Lah di Muhammadiyah tarjih juga sudah memberikan support sebagai bagian dari ikhtiar untuk menyempurnakan dalam konteks untuk ini. Kalau misalkan individu beristihad warga Muhammadiyah, ya cukup untuk dirinya saja. Kalau misalkan keluarga, tidak usah mempengaruhi yang lainnya, karena ini insya Allah dalam kaitan untuk ini. Di tarjih juga sudah disampaikan ini. Dan insya Allah ini juga Muhammadiyah juga mendorong pada pemerintah untuk dalam penyediaan vaksin tidak hanya Sinovac, tetapi di dalam varian dalam banyak di dunia kan berkembang. Yang insya Allah ini, ternyata ini juga diikuti akan kirim yang Pfizer, yang Zineca dan lain-lainnya. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita. Inilah saya kira salah satu kekhasan dari Muhammadiyah kita sebagai bagian dari penyempurna, karena kita adalah amal usaha besar yang menaungi dari Aceh, Sabang sampai Merauke di Papua bagian timur sana. Amal usahanya luar biasa. Dan kita semuanya menyadari, saya kira Pak Syariah, selama masa pandemi ini, saya kalau kebetulan rumah saya di belakang kampus UIN Saidullah Jakarta, kalau pagi biasanya senang lari muteri kampus gitu, saya kadang-kadang sering meniti air mata saya. Ya Allah, kampus lantai 78 gini kok nggak ada manusianya, hanya tukang sapu ngelap-ngelap saja. Mahasiswanya kan di rumah masing-masing. Kampus-kampus mau ada yang besar-besar juga sepi, karena memang semuanya pembelajaran jarak jauh. Namanya sih jarak jauh, ya jauh betulan, berjarak betulan. Murid dengan guru berjarak, guru kangen sama muridnya, murid yang kangennya, dan seterusnya. Lah mudah-mudahan dengan gerakan keagamaan ini jangan lupa kita kuatkan ikhtiar kita di rumah kita masing-masing. Di tengah malam kita bangunkan istri kita, anak kita ajak beribadah untuk mendengar dan menitipkan doa, mudah-mudahan Allah segera menolong kehidupan umat manusia di muka bumi ini, wabil khusus Indonesia. Tidak nyaman Pak, kalau tadi Pak Sofyan luar biasa Pak ya datang ke sini, bukan luar biasa Pak, nekat aja Pak. Ya bayangkan mau ke sini tuh pagi mesti harus swab hidung gitu. Sakit juga Pak bolak-balik udah dinyatakan deg-degan juga, jangan-jangan nanti gak jadi berangkat, tiket sudah dibeli, ternyata negatif. Alhamdulillah, satu-satunya berita negatif tetapi diucapkan alhamdulillah ya anak COVID ini. Biasanya kan kalau bapak-bapak sama ibu muda yang baru menikah kemudian istrinya menyampaikan, Pak alhamdulillah positif Pak, itu alhamdulillah. Sekarang enggak, kalau dikasih positif itu kenapa? Pak hasilnya positif, tolong anak-anak dijaga, saya akan pergi ke rumah sakit, nggak boleh ada yang menengok, nggak boleh ada yang menjaga, pokoknya saya titip doakan mudah-mudahan saya kembali ke rumah. Ini dia Pak. Dan itu saya merasakan Pak, saya ngepaki baju sendiri, begitu malam hari dinyatakan, besoknya kan saya mau audiensi di istana, harus divaksin kata MUI kan, jangan di swab, saya sudah swab, tunggu hasilnya besok, berarti saya nggak usah ikut di sana supaya nggak bolak-balik ditusuk hidung saya bertenggorokan. Begitu menyampaikan hasil, seorang rekan medis menyampaikan, Ustaz mohon maaf hasilnya positif, sudah saya ulangi 2 kali Ustaz masih positif, ya sudah nggak apa-apa, ini hadza qadarullah, sudah, ini sudah takdir. Malam hari langsung saya kondisikan istriku, anak-anakku, kalian di kamar masing-masing nggak usah keluar, saya tengah kondisikan anak-anak mental positif, besok masuk ke rumah sakit karena ada gejala. Saya pak kalian keluar, saya masuk, ngepak di koper seterusnya, bawa mobil masih kuat, lalu nyetir sampai rumah sakit. Setelah itu dirawat beberapa hari di sana, 9 hari di rumah sakit. Kemudian ketika di rumah sakit, kemudian dinyatakan istri, anak mesti harus diswab untuk menyatakan. Yang paling mental paling berat itu adalah bukan memikirkan penyakit, bagaimana istri kita, bagaimana anak kita, bagaimana ya nanti kalau ini semuanya positif. Ternyata begitu setelah di rumah sakit 2 hari dapat kabar, Pak alhamdulillah istri dan anak-anak negatif. Menangis saya itu bersyukur, terima kasih ya Allah engkau berikan kesempatan. Karena itu
Kita semua sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah adalah tetap berdisiplin menggunakan masker ini. Masker ini. Mungkin ada yang bertanya, ini apa yang nempel di bawah dagunya Bapak ini? Kemarin sudah tanya, Pak itu apa Pak? Saya sendiri juga nggak tahu Pak, ini bagian dari ikhtiar. Ini katanya masker elektronik. Jadi saya nggak pakai gini, ada ini, insya Allah ini membantu untuk menangkal. Saya pakai ini karena memasuki bandara, kan kita nggak tahu semuanya. Tapi kalau kita udah tahu kayak begini, insya Allah sehat walafiat kita semua. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Lah doa kita kuatkan, berdoa kepada Allah, Allah melindungi warga Muhammadiyah disehatkan semuanya, amal usaha Muhammadiyah tetap tumbuh dan berkembang, anak-anak kita akhlaknya, pendidikannya. Khusus pada ibu-ibu saya berpesan, kita ini akan menghadapi masa sulit, terutama adalah kondisi generasi anak-anak kita karena setahun tidak kita pertemukan ini. Kualitas pendidikan pasti turun, nggak usah pakai berdebat, pasti turun, sudah. Semua pengamat menyatakan. Wong ngajar di kelas ketemu langsung saja, saya menjelaskan mahasiswa, kadang-kadang kamu masih nggak ngerti apa yang kamu baca, sampai begitu Pak Sari kan, udah kata kasih buku, ini baca Bang. Tanya lagi, nggak ngerti juga. Loh ini kemudian tiba-tiba melalui menggantungkan pakai seperti ini. Ditambah lagi nanti ketika sudah menjelang kenaikan kelas Pak, tolong jangan ketat-ketat Pak, kalau diketatkan anaknya nggak lulus, ya sudah lulus lah, apa repotnya ngasih lulus. Berarti kan ada kualitas nanti yang berkurang. Berarti apa? Kerjasama dengan para orang tua di rumah masing-masing. Minimal adalah kemampuan beragama. Jangan sampai hilang, adab jangan sampai hilang. Berarti yang mengawal agama dan adab sekarang ini adalah orang tua masing-masing, karena guru kan nggak bisa datang masing-masing. Mudah-mudahan melalui silaturahim, pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Pahandut, betul Pahandut ya? Iya, Pahandut Kota Palangkaraya ini Allah rahmati kita semuanya, Allah merahmati kita semuanya tetap sehat, dan pengajian-pengajian dengan protokol, sekali lagi dengan protokol yang ketat tetap kita jalankan. Ini adalah bagian penguatan rohani kita. Hanya rohani inilah yang menjadi benteng terakhir kita, supaya jiwa kita tidak kering, supaya jiwa kita tidak gelisah, supaya jiwa kita tidak merana. Karena apa? Allah Al-Musta'an, Allah tempat memberikan pertolongan kita. Allah As-Syafi, Allah yang akan menyembuhkan pada kita semua. Allah yang akan berikan pertolongan pada kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa tumqarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.